kini kita simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menandatangani fakta yang cukup klausul yang mengharuskan negara-negara tersebut untuk saling membantu jika salah satu mereka diserang. Dimasukkan dalam klausul pertahanan bersama dalam kemitraan strategis komprehensif mereka dan digambarkan Kim sebagai aliansi akan menambah kekhawatiran negara-negara barat atas meningkatnya hubungan ekonomi dan militer antara Korea Utara dengan Rusia. Kesepakatan ini diselesaikan pada Rabu 19 Juni setelah pembicaraan berjam-jam di ibu kota Korea Utara Pyongyang. Fakta tersebut juga memperbesar kekhawatiran negara-negara barat mengenai potensi bantuan Rusia untuk program rudal dan nuklir Korea Utara. NBC News melaporkan para pejabat intelijen Amerika Serikat yakin Putin memberi Korea Utara teknologi kapal selam nuklir dan rudal balistik sebagai imbalan atas senjata untuk perangnya di Ukraina. Mengutip 6 pejabat senior Amerika Serikat, jaringan berita Amerika Serikat mengatakan pemerintahan Biden khawatir Rusia mungkin membantu Korea Utara menyelesaikan langkah-langkah akhir yang diperlukan untuk mengerahkan kapal selam pertamanya yang mampu meluncurkan rudal bersenjata nuklir. Informasi terpopuler yang kedua masih berkaitan dengan hubungan mesra antara Rusia dengan Korea Utara. Orang-orang menyambut iring-iringan mobil Presiden Rusia Vladimir Putin di Pyongyang, Korea Utara pada 19 Juni 2024 kemarin. Kemeriahan ini mengiringi rombongan mobil Putin yang bergerak menuju ke lapangan Kim Il-sung dengan pengawalan dan pengamanan yang super ketat. Selama perjalanan menuju lapangan Kim Il-sung, rombongan Putin disambut meriah oleh warga yang telah menunggu di pinggir jalan sambil melambaikan tangan. Setelahnya kedatangan Putin langsung disambut dengan pelukan hangat oleh Kim Jong-un. Diketahui Putin dalam kunjungan kenegaraan untuk melakukan pembicaraan dengan Kim berjanji untuk memperdalam hubungan perdagangan dan keamanan dan juga mendukung Korut melawan Amerika Serikat, di mana negeri Paman Sam merupakan sekutu dekat saingan beratnya Korea Selatan. Informasi terpopuler selanjutnya, pemimpin kelompok militan Lebanon Hizbullah Said Hassan Nasrallah memperingatkan soal risiko perang tanpa aturan atau batasan jika terjadi serangan besar-besaran Israel terhadap milisi Lebanon tersebut. Nasrallah juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan militer bersama. Pernyataan Nasrallah pada hari Rabu ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Lebanon dengan Israel setelah pejabat Israel menegaskan kembali bahwa negara tersebut siap untuk perang habis-habisan melawan Hizbullah. Menteri Luar Negeri Israel Katz pada hari Selasa mengemukakan prospek konflik besar dengan kelompok militan Lebanon tersebut setelah Hizbullah merilis rekaman pesawat nirawak pengintai yang menunjukkan infrastruktur utama dan lokasi militer di Israel Utara. نحن طبعا قاتلنا بجزء من سلاحنا حتى الآن حصلنا على أسلحة جديدة طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخذ أواه بتبين بالميدان، لكن عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Pemirsa, berita terpopuler terakhir datang dari dalam negeri di mana Badan Pusat Statistik mencatat kinerja impor Indonesia terkontraksi 8,83% secara year on year pada Mei 2024. Nyatanya kinerja impor ini bisa menjadi sinyal ekonomi Indonesia tengah melemah. Direktur Eksekutif Institute for Development and Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti mengatakan penurunan angka ekspor ini bisa menjadi pertanda awal ekonomi Indonesia mulai melemah. Esther menilai pelemahan ekonomi ini terjadi karena faktor internal maupun global. Dia mengatakan dari sisi domestik ekspor Indonesia masih didominasi komoditas mentah sehingga nilai tambah pada ekspor Indonesia masih minim.
Sementara dari global, dia menilai konflik geopolitik yang terjadi mengakibatkan permintaan global terhadap produk-produk Indonesia menjadi berkurang. Adapun di sisi lain, ekonom senior dan associate Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI Rian Kirianto menilai masih terlalu dini menilai perekonomian Indonesia mulai melemah. Menurutnya, impor biasanya mengalami lonjakan karena faktor musiman seperti Idul Fitri dan menjelang Natal.